sekalian yang beragama Islam, marilah kita membaca Al-Fatihah, dan yang beragama lainnya supaya membacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Anda masih menyimak Mata Najwa episode Rindu Daripada Soeharto. Benarkah rakyat merindukan sosok The Smiling General? Tidakkah ini upaya yang diatur sedemikian rupa dan syarat kepentingan politik? Telah hadir seorang aktivis anti-Soeharto, Fajrul Rahman, dan politikus Partai Gerindra, Fadlizon. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ini sudah jelas posisi masing-masing. Tadi saya sebut Anda aktivis anti-Soeharto, Bang Fajrul. Ya, saya benci Soeharto, kalau dia rindu Soeharto. Anda rindu Soeharto? Kita merindukan kepemimpinan seperti Pak Harto. Rakyat ya, menurut survei yang kami lakukan sendiri, yang tidak pernah dipublikasikan, itu banyak yang merindukan Pak Harto. Mayoritas rakyat kita merindukan, terutama yang di bawah ya. Karena apanya menurut Anda? Saya kira karena itu tadi, kepemimpinan ya, tegas ya, tidak bingung dan tidak ragu-ragu. Kemudian Pak Harto juga tahu apa yang dia harus lakukan, meskipun backgroundnya bukan seorang doktor, bukan seorang intelektual, tapi mau belajar dan mau mendengar, dan di dalam membuat kabinet tuh banyak orang-orang yang ahli. Ada kejelasan di dalam kita melakukan pembangunan. Kalau sekarang tidak jelas, mau ngapain tidak jelas, koordinasi tidak jelas, data saja tidak jelas. Jumlah orang miskin tidak jelas, data produksi pertanian tidak jelas, semuanya serba tidak jelas. Jadi zaman Pak Harto sungguh jauh lebih enak? Lebih bagus. lebih Di dalam bagus. Manajemen kepemimpinan, manajemen negara. Aktivis anti-Soeharto, galau tidak mendengar pemaparan politikus Gerindra yang pencinta Soeharto? Saya ingin mengubah kalimat dari Milan Kundera, melihat apa yang dijelaskan tadi oleh saudara Fadlizon. Mungkin kalimatnya jadi begini, perjuangan melawan Soehartoisme itu adalah perjuangan antara ingatan melawan lupa. Jadi upaya untuk terus-menerus melupakan apa yang kita sebut, kami menyebutnya sebenarnya 3 hal. Ini sebenarnya saya juga, selain saya hidup di masa Soeharto sebagai survivor, orang yang dipenjara, terus kemudian juga dibuang sampai Nusa Kambangan, teman-teman hilang sampai sekarang. Jadi kalau saya ingin mengingatkan saja sekarang ini, bahwa saya masih merindukan 13 orang teman-teman saya yang diculik dan hilang sampai hari ini. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Itu berada di masa Soeharto, misalnya kayak begitu. Jadi saya ingin merindukan dia. Itu yang dilupakan oleh Bang Fadlizon? Itu ingatan saya. Coba saya selesaikan dulu. Tidak ada yang dilupakan. Di setiap zaman itu selalu ada masalah. Itu bukan berarti itu bukan sesuatu yang harus kita lupakan, tapi kita kan harus move on ya. Kalau menurut Anda kalau ditimbang-timbang jauh lebih banyak jasanya. Lebih banyak jasanya. Saudara Fajrul, saya ingin menyelesaikan dulu. Kalau kita melihatnya kan begini kan, bahwa Soeharto paling tidak kita lihat pertama kediktatorannya selama 32 tahun. Tidak mungkin dilupakan kan? Dan karena kediktatoran inilah lalu kita meruntuhkan Soeharto, lalu kita mengamandemen Undang-Undang 45, lalu kita bisa membuat sekarang bisa 2 periode. Dan kedua, menjadi liberal. Kejahatan korupsinya yang sampai hari ini diakui oleh Stolen Asset Recovery Program dari PBB, dicanangkan oleh Ban Ki-moon, Sekjen PBB, itu adalah upaya untuk membantu mengambil harta-harta yang diambil oleh para pemimpin. Saya tidak, nomor satunya adalah Soeharto. Saudara Fajrul ini di penjaranya terlalu singkat. Ya, kalau di penjaranya seperti Nelson Mandela 27 tahun, baru dia ada kebijakan gitu ya, ada kearifan. Nah, karena itulah kemudian nih, karena mungkin terlalu singkat, jadi begini. Ini salah lagi memahami Nelson Mandela. Sama seperti Prabowo salah memahami Nelson Mandela. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin Anda menanggapi dulu bahwa tadi ada 3 poin. Diktator selama 32 tahun, kejahatan korupsi, dan kejahatan hak asasi manusia. Sekarang ditanya mengenai kediktatoran. Ya, itu kan adalah pemerintahan yang sentralistik pada waktu itu. Dan memang kalau kita lihat Pak Chung Hee di Korea juga gayanya begitu. Sampai sekarang RRC juga begitu. Ya, itu jadi relatif. Harus dimaklumi, harus dimaafkan, harus ada alasan pembenar karena itu? Ada plus, ada minusnya. Memang yang diutamakan ketika itu kan stabilitas nasional, pertumbuhan, pemerataan. Yang kedua, masalah korupsi. Kediktatoran 32 tahun itu kira-kira korupsi misalnya. Kalau kita lihat, ada terjadi korupsi di zaman itu. Ya, dan sekarang korupsi, apa sekarang korupsi habis? Korupsi sekarang jauh lebih merajalela. Di zaman Bung Karno ada korupsi, di zaman Pak Harto ada, di zaman setiap kepresidenan ada. Yang sekarang ini mungkin menurut saya yang paling parah dalam sejarah Republik Indonesia. Ya,
Pak Harto sendiri pernah mengatakan, saya tanda tangani kertas kosong, di mana kalau ada harta saya teken, silakan ambil. Ya, saya pernah ketemu juga langsung dengan Pak Harto, ya, dengan beliau, dan kalau ada misalnya hartanya itu di Swiss atau di mana, sudah pasti kita tahu, sudah pasti akan dibongkar, seperti halnya Marcos, dan itu tidak ada. Tidak ketemu, dan Pak Harto silakan di mana, dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan, didengar. Saya kira Pak Harto persidangannya 2001 kan dihentikan karena beliau jadi tidak sakit. ada mitos seolah-olah dia punya harta. Kalau kita lihat ke rumahnya, toilet saudara Fajrul mungkin lebih bagus dari toiletnya Pak Harto. Anda mau menunjukkan apa? Kesederhanaan dan tidak punya harta sama sekali. Begini, Pak Harto itu menurut saya, kesan saya datang ke rumah beliau di Cendana itu, dia adalah orang yang menurut saya untuk ukuran seorang presiden itu sederhana. Rumahnya dibanding misalnya rumah presiden sekarang itu ya. Atau rumah Pak Prabowo? Ya, jauh lebih baik. Kalau dikatakan yang pernah ada laporan dari satu majalah Times. Nah, terus kemudian oleh PBB, Star Inisiatif Program. Itu ngawur. Maksud saya, Times menang di pengadilan. Gitu. Kemudian Sekjen PBB di pengadilan tapi urusan yang lain, bukan urusan kekayaan. Urusan Time melaporkan, kemudian keluarga Soeharto membantah bahwa memang itu membantah. adalah laporan yang salah. Sekarang kalau ada, tapi kemudian tidak pernah membantah lagi berikutnya. Kalau ada seperti kata Pak Harto, kalau ada uangnya di luar negeri jumlahnya triliunan atau miliaran, silakan ambil. Itu kan tidak kita ada. ambil saja. Itu bisa ada majalah di-disclose. Times dan kemudian Majalah mereka Time tidak melaporkan. selalu benar. Betul, melaporkan, Tidak tapi selalu kemudian lewat benar. pengadilan dimenangkan majalah Time. Oke. Orang bisa mengatakan datanya ini, bisa mengatakan Betul. tidak pernah Begini, ada data. kalau Tapi karena urusan proses hukum sekarang tidak pernah begini, berjalan, Di tidak Filipina akan itu ada pernah bisa Presidential kita ketahui. Commission on Good Governance. Itu tahun 86, 6 hari setelah Marcos lari, didirikan Karena oleh memang Korea ada Aquino. dananya. Terus kemudian Ada uangnya. setelah Saya tidak didirikan, percaya, saya tidak sampai percaya. hari ini itu masih tetap Anda mengejar tidak harta percaya sama Marcos. sekali bahwa ia koruptor nomor 1 dan Saya tidak di mana-mana percaya. tidak percaya. Saya tidak Fadli. percaya. Berdasarkan apa, Bang Itu Fadli? lain. Catatannya dia Enggak. dengan keluarga ada 350 perusahaan yang berdiri Bahwa ada atas korupsi, wewenang dia. ya, saya tidak mengatakan itu. Tetapi kalau dikatakan Soeharto koruptor nomor 1 itu tidak benar. Lu membela Soeharto. Jadi Enggak. 9 Mei 98 kamu Iya. tidak ikut dalam menjatuhkan Soeharto. Saya tidak. Oke, terima kasih.